Mungkin kisah yang akan diceritakan kali ini akan terkesan mengada-ngada untuk golongan kaum munafik dan orang kafir. Namun kita sebagai umat muslim wajib mempercayai kebenaran dari kisah kali ini, karena berasal dari hadis sahih tentang cerita terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat ini merupakan salah satu mukjizat yang besar, karena mukjizat ini bisa dilihat oleh sebagian besar orang-orang di wilayah lain ketika itu. Mohon untuk teman-temanku seiman untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah bisa membelah lautan, dan itu bisa disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada yang lebih hebat lagi nih teman-teman. Nabi kita Muhammad SAW bisa membelah bulan menjadi dua bagian. Dan hal ini bisa dilihat seluruh manusia di bumi di bagian wilayah yang sedang berwaktu malam hari. Tentunya seluruh mukjizat yang dilakukan Nabi dan Rasul adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah kali ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisahnya seperti ini teman-teman. Pada suatu malam di kota Mekah, ketika itu Nabi SAW sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Dan kisah ini terjadi sebelum Nabi SAW hijrah dari kota Mekah. Artinya saat itu kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah. Dan ketika itu suasana malam sedang bulan purnama. Mungkin kalau di tanggalan Hijriyah ini berada di waktu pertengahan bulan. Nah, ketika Nabi SAW sedang tawaf, di sekelilingnya ada beberapa orang Quraisy yang sedang memperhatikannya. Kemudian salah seorang Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang membuktikan bahwasanya engkau adalah Nabi." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Apakah jika aku tunjukkan sebuah mukjizat, kalian akan beriman?" Lalu mereka berkata, "Ya tentu saja." Dan Nabi SAW bersabda, "Baiklah, apa yang ingin kalian lihat?" Kemudian orang Quraisy berkata, "Kau lihat bulan yang di atas itu. Coba engkau belah bulan itu untuk kami." Sebenarnya teman-teman, orang-orang Quraisy ketika itu hanya ingin mempermalukan Nabi SAW saja. Bukan berarti ketika ditampakkan mukjizatnya mereka mau beriman. Dan permintaan orang-orang Quraisy ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana coba membelah bulan, sedangkan dipegang oleh tangan pun tidak mungkin. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi SAW mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan. Lalu Nabi SAW perlahan-lahan menggaris bulan itu menggunakan jarinya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan itu terbelah dua. Bahkan teman-teman, fenomena bulan terbelah waktu itu, potongan bulan yang pertama terlihat berada di Bukit Abi Qubais, dan potongan bulan kedua terlihat berada di Gunung As-Suwaida. Karena kota Mekah ini teman-teman dihempit oleh dua gunung tadi, Abu Qubais dan As-Saida. Jadi ketika bulan itu terbelah, kedua potongannya saling menjauh, dan itu bisa dilihat seluruh mata manusia pada waktu itu. Namun bukannya mereka beriman karena melihat mukjizat yang luar biasa dari Nabi, mereka malah berkata, "Sungguh luar biasa sihir dari Muhammad." Kemudian ada seorang yang berkata, "Untuk membuktikan ini sihir atau bukan,
Bagaimana jika kita bertanya kepada orang-orang Quraisy yang berada di luar Mekah, yang akan datang dari berdagang dan mungkin beberapa hari mereka akan sampai di sini. Artinya teman-teman, ketika itu orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak benar-benar membelah bulan. Mereka berasumsi Nabi SAW hanya menyihir mata mereka yang seolah-olah melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Sobat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, beberapa hari setelah peristiwa itu, sampailah orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka datang dari luar Mekah, selesai berdagang dari luar kota Mekah. Lalu orang-orang mulai bertanya kepada mereka perihal terbelahnya bulan pada waktu malam itu. Orang-orang yang baru dari luar kota Mekah ini kompak mengatakan, "Iya, beberapa malam yang lalu kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Dan bahkan kedua sisinya itu berjalan saling berjauhan." Ternyata benar teman-teman, kalau memang ini sihir, tidak mungkinlah orang di luar kota Mekah melihat hal yang sama. Tetapi ketika itu tak ada satu orang pun yang menyangkal bahwasanya mereka benar-benar melihat bulan terbelah menjadi dua. Tapi bodohnya mereka teman-teman, bukannya beriman kepada Nabi SAW, mereka malah berkata, "Sungguh sihir Muhammad tambah hebat, bisa menguasai seluruh dunia." Padahal betul-betul mereka telah menemukan faktanya tentang kebenaran dari peristiwa itu. Tapi tetap saja mereka begitu kerasnya hati mereka untuk menerima seorang nabi utusan Allah terakhir di tengah-tengah mereka. Sobat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas dari sisi ilmiah kenapa fenomena sebesar ini hanya tercatat di Al-Quran dan hadis. Membelah bulan adalah salah satu hal yang sangat ajaib. Pastinya fenomena ini juga akan disaksikan oleh manusia lain di berbagai belahan bumi. Bahkan mungkin rotasi bumi akan terpengaruh karena kejadian luar biasa pada malam itu. Menurut salah satu ulama, setidaknya ada 4 alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, minim catatan sejarah di masa lalu. Cerita kejadian 14 abad yang lalu mungkin tidak direkam dengan baik dan kebanyakan hanya berupa cerita dari mulut ke mulut yang kebanyakan hilang di telang zaman. Yang kedua, tidak semua orang di bumi pada saat itu sedang melihat bulan. Bisa jadi saat itu bulan tidak berada pada ketinggian yang cukup untuk dilihat di daerah yang sangat jauh, sehingga bangsa lain tidak melihat kejadian itu. Artinya manusia yang waktu itu mengalami siang hari tentu tidak bisa melihat mukjizat Nabi SAW membelah bulan. Yang ketiga, bisa jadi bulan terbelah saat larut malam, sehingga kebanyakan orang di berbagai negara sudah tidur. Atau bisa jadi saat itu langit terhalang awan bagi bangsa-bangsa di luar kota Mekah. Yang keempat, bisa jadi kejadian ini sengaja ditutup-tutupi. Bukan hal yang mustahil bahwa kisah tersebut sengaja ditutupi dan dihilangkan dari sejarah, meskipun banyak orang yang menyaksikannya. Sebab jika ditemukan catatan sejarah bahwa bulan pernah terbelah, akan menjadi bukti bahwa kenabian Nabi Muhammad adalah benar. Teman-temanku seiman, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batuan-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai dalam perut bulan. Dan mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapatkan informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah dibelah menjadi dua lalu disatukan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya yang penuh makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.